bersamaku oleh Roh Kudus-Mu, dari hatiku terpancar kasih-Mu. Tahu diriku oleh Tuhan, Bapa tarhoni naulimi Tuhan, Turu matondimi saor turo haki, patari parhon basam Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Salam berjumpa kembali di Renungan Harian dari Gereja HKBP Rawalumbu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Selasa 28 Juli 2020, marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru ini. Engkau telah memberkati kami melewati malam yang gelap, sehingga kami bisa menghirup napas yang baru di dalam hari yang baru ini. Berkati Tuhan seluruh aktivitas kami yang akan kami kerjakan dalam satu hari ini. Terlebih dahulu biarlah firman-Mu menyapa kami, supaya firman itu memberikan kekuatan, memberikan semangat baru di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat melalui firman yang kami dengarkan hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Selasa 28 Juli 2020, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 2. Demikian tertulis firman Tuhan di sana. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Sekali lagi, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Itu firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbuat baik, apalagi berbuat yang benar kepada setiap orang, itu sangat penting untuk kita lakukan. Selain itu merupakan bagian dari ajaran firman Tuhan atau ajaran dari agama kita, salah satu yang penting yang lain, berbuat baik apalagi berbuat benar, itu adalah investasi untuk masa depan. Kenapa saya katakan investasi? Karena hidup yang kita jalani, apalagi untuk hari esok, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau setiap kali kita melakukan perbuatan baik, bila suatu hari nanti kita dalam kondisi yang tidak baik, maka kita akan membutuhkan kebaikan orang lain. Itu sebabnya sulit bagi seseorang membutuhkan kebaikan orang lain bila dia sendiri tidak pernah melakukan yang baik kepada orang lain. Memang ada saja orang ketika seseorang itu melakukan yang jahat, melakukan yang tidak baik, dia selalu berbuat baik. Itu adalah ciri-ciri orang yang luar biasa, atau boleh dikatakan orang-orang yang memiliki iman yang sudah extraordinary. Tetapi pada kenyataannya, realitas di kehidupan kita sehari-hari, bahwa hidup ini harus ada saling, artinya ada kesalingan, saling memberi, saling menolong, dan saling mengasihi. Kalau kita mengasihi orang lain, maka orang lain mengasihi kita. Tapi kalau kita membenci orang lain, bagaimana mungkin orang lain akan mengasihi kita? Itu realitas yang terjadi di dalam
kehidupan ini. Firman Tuhan hari ini adalah bagian daripada itu. Dikatakan sekali lagi, berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Artinya Bapak Ibu, kita harus memberikan kepada orang sesuatu yang baik. Firman Tuhan ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat 1. Kalau boleh Bapak Ibu Saudara membuka di rumah masing-masing atau baik di handphone atau di Androidnya, Pengkhotbah pasal 11 ayat 1, dikatakan di sana di ayat 1, lemparkanlah rotimu ke air. Lemparkanlah rotimu ke air. Lemparkanlah rotimu ke air, itu ada suatu kesan bahwa pekerjaan ini sia-sia. Bagaimana kalau roti dilemparkan ke air? Orang kan akan berpikir, ya tentu saja rotinya akan terbuang begitu saja. Tetapi sebaliknya sebenarnya perkataan itu bukan sia-sia. Lemparkanlah rotimu ke air, ini adalah suatu makna yang sangat luar biasa. Di mana ketika roti itu dilemparkan ke air, bisa saja ikan memakannya. Jadi ikan akan menikmati roti itu sehingga ikan itu tumbuh menjadi besar. Lalu suatu hari nanti kita akan membutuhkan ikan yang besar. Karena roti yang kita lemparkan itu sehingga ikan itu menjadi besar. Begitu juga dengan kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang baik, maka suatu hari nanti apa yang kita lakukan itu akan kita terima di dalam kehidupan kita ini. Ada salah satu cerita kuno dari Arab, dikisahkan ada seorang Muhammad bernama Muhammad Anak Hasan. Setiap hari dengan secara iseng dia melemparkan roti ke sungai yang mengalir. Tanpa dia sadari, tindakan itu telah menyelamatkan nyawa seorang anak khalifah bernama Mutawakil. Karena Mutawakil pada suatu hari perahu yang dia tumpangi kandas dan ia nyaris tewas terbawa arus. Tetapi beruntunglah dia bisa memanjat sebuah batu karang dan akhirnya bertahan hidup di situ dengan hanya mengandalkan roti yang mengapung di air yang mengalir di dekatnya. Singkat cerita, Muhammad itu dapat akhirnya hadiah karena telah menyelamatkan seorang anak khalifah, anak seorang pangeran yang sudah dikategorikan dianggap mati, tapi ternyata selamat hanya karena roti yang lewat di atas air itu. Inilah salah satu perbuatan yang kita katakan tidak sia-sia, di mana perbuatan baik itu akhirnya membuahkan sukacita dalam kehidupan kita. Alkitab jelas mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, di Galatia 6 ayat 9 sampai 10, dengan jelas dikatakan di sana, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita Pengkhotbah menyatakan berikanlah bagian ke-7 dan ke-8, itu artinya Bapak Ibu, berikanlah untuk menunjukkan ke banyak orang. Perlu kita ingat, masa depan tidak pernah pasti. Apa yang terjadi hari esok tidak pernah bisa kita prediksi. Bisa saja hari esok akan terjadi malapetaka. Tapi hari ini kalau kita berbuat baik, maka suatu hari nanti orang akan berbuat baik kepada kita. Akhir kata, jangan pernah bosan melakukan yang baik, karena kita akan memetik yang baik dari apa yang telah kita lakukan. Selamat untuk menjalani aktivitas hari ini. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu mengajarkan kami bahwa berbuat baik sangat baik dan sangat penting di dalam kehidupan ini. Bukan hanya karena ajaran dari agama yang kami pegang, tetapi juga itu bisa menjadi investasi masa depan hidup kami. Karena setiap hari, bahkan hari esok, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Bila kami melakukan yang baik hari ini, suatu hari nanti kami akan membutuhkan kebaikan orang lain. Berkati pekerjaan kami satu hari ini. Berkati kami juga Tuhan di dalam menghadapi pergumulan sekarang ini. Biarlah kami tidak jemu-jemu berbuat baik kepada setiap orang. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.